Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, pundit yang terutama memiliki latar belakang latar belakang legenda Manchester United ya. Ya, kita tahu dalam beberapa kesempatan ini justru menyerang dalam tanda kutip Manchester United. Sebenarnya ini dimulai dengan periode Erik ten Hag kalau gue ingat pada saat itu sebenarnya, lalu juga Amorim, dan bahkan yang terbaru Michael Carrick pun juga mendapatkan semacam kayak serangan ya kan dari Paul Scholes. Dan ini ditanggapi balik oleh legenda Manchester United lainnya, yaitu adalah Patrice Evra. Nah, Patrice Evra yang tentu saja terkenal dengan tagline-nya ya, I love this game. Ini memberikan semacam kayak, kalau gue bisa bilang nih seperti kayak pembelaan untuk Michael Carrick ya. Jadi dia melindungi Michael Carrick, tapi di sisi lain juga nampaknya dia juga menyerang nih beberapa nama legenda Manchester United, pundit terutama, yang nampaknya memang dalam posisi menyerang situasi Michael Carrick. Nah, gue akan ambil beberapa pernyataan dari dari Patrice Evra ya. Pertama dia menanggapi bagaimana Paul Scholes yang memberikan komentar pedas di story Instagramnya. Patrice Evra mengatakan bahwa ya, saya berharap Paul Scholes Instagramnya ini palsu. Saya berharap itu dihack ya oleh pihak lain. Sejujurnya saya tidak kaget kalau hal ini datang dari Paul Scholes. Dia sebenarnya pemain yang pendiam yang saya pernah bermain di dalam karir saya. Tapi di media dia banyak mengeluarkan pendapat-pendapat kontroversial yang besar ya. Ada analisa negatif dari Scholes, tapi juga dari Roy Keane dan juga Gary Neville. Ini mengganggu saya karena kita ingin berada di 4 besar. Dan komentar-komentar tersebut sebenarnya tidak penting. Tapi ini apa yang Anda lakukan ketika Anda bekerja di TV. Anda tidak bisa positif, Anda harus negatif. Dan banyak dari nama-nama ini ya, ketika menjadi manajer, mereka bahkan dipecat dengan cepat. Saya berkata dengan Gary Neville, sangat mudah untuk berbicara di TV. Ketika Anda di Valencia, pada itu sempat menjadi manajer di Valencia ya, mereka meminta Anda untuk menyediakan paella, tapi Anda memberikan mereka fish and chips. Artinya tidak sesuai nih ekspektasi dari fans dan juga dari klub, sehingga akhirnya dipecat cepat gitu ya. Poinnya adalah komentar-komentar yang berasal dari legenda Manchester United sendiri pun juga ketika mereka duduk di posisi manajer dengan klubnya masing-masing ya, juga tidak bagus gitu. Mungkin yang paling sering yaitu adalah Roy Keane dengan beberapa pengalamannya ya di beberapa klub, termasuk juga di tim nasional Irlandia. Tapi itu pun juga tidak berakhir dengan baik, sehingga saat ini dia tidak lagi menduduki jabatan manajerial. Tapi apakah alasan mereka tidak menjadi atau tidak berada di posisi manajerial semata-mata karena prestasi yang kurang baik? Patrice Evra juga memberikan pendapat lainnya nih terkait dengan mantan pemain ataupun legenda yang menjadi manajer. Manchester United meminta saya untuk kembali sebagai anggota coaching staff ketika Ole Gunnar Solskjaer ini menangani Manchester United. Saya sempat ada pembicaraan untuk menjadi football director. Tapi untuk saya itu bukan waktunya untuk mengambil pekerjaan seperti itu. Walaupun saya memiliki lisensi kepelatihan. Sebagai seorang manajer, Anda harus mengorbankan segalanya. Ini adalah pekerjaan 24 jam sehari. Jadi saya memiliki banyak respect untuk mereka ya. Artinya legenda-legenda Manchester United yang mengambil posisi sebagai pelatih. Termasuk Michael Carrick tentu saja ya. Mungkin membawa masuk beberapa legenda dengan DNA Manchester United akan membantu Michael Carrick. Bisa jadi ini merupakan ide yang bagus. Tapi saya pikir sebagian besar dari mereka akan tetap berada sebagai pundit.
kalau semuanya jujur terkait dengan diri mereka sendiri, mengorbankan kehidupan mereka dan membantu Michael Carrick untuk membantu Manchester United, itu sangat luar biasa. Tapi sangat sulit ya untuk menyebutkan siapa yang menginginkan hal tersebut. Ini yang disebutkan oleh Patrice Evra. Nah, dari situ kesimpulannya menurut gua ya, ya Patrice Evra nampaknya ingin berkata kepada para legenda Manchester United, ya sebenarnya dia sendiri juga tidak suka gitu loh dengan apa yang dikatakan oleh legenda-legenda tersebut, karena dari sisi kompetensi misalnya mereka juga tidak bagus kompetensi sebagai manajer, itu satu. Yang kedua, ya mereka daripada ngomong doang, kenapa mereka nggak membantu Michael Carrick? Dan menurut Patrice Evra, kayaknya mereka nggak mau mengorbankan waktu ataupun juga apa yang mereka miliki kalau mereka mengambil posisi sebagai coach ataupun juga masuk ke staf kepelatihan dari Michael Carrick. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3-nya, Patrice Evra juga mengerti kenapa mereka harus negatif gitu. Karena tuntutan pekerjaan mereka sebagai pundit bekerja di TV. Di mana dalam jurnalisme, correct me if I'm wrong ya, tolong koreksi gue kalau salah, ada satu tagline atau satu prinsip itu yang sangat besar banget, yaitu adalah bad news is a good news. Kabar buruk itu adalah kabar bagus untuk jurnalisme. Jadi bagaimana dari sisi situ mereka selalu berusaha untuk menciptakan sebuah situasi yang negatif gitu loh. Ya keadaan yang buruk, karena itu akan menjadi hal yang bagus untuk diberitakan. Dan mereka saat ini posisinya memang secara profesional ya sebagai bagian dari televisi ya kan, walaupun misalnya Paul Scholes dia tidak ingin lagi menjadi pundit, tapi dia juga secara aktif punya podcast ya kan yang juga dekat dengan dunia jurnalisme. Menurut gue seperti itu. Jadi Patrice Evra intinya memang dia tahu bahwa ya mereka harus melakukan apa yang mereka harus lakukan sebagai profesi mereka gitu. Cuman ya di sisi lain kalau gue melihatnya ya memang ini realitanya. Walaupun mereka berstatus legenda Manchester United, Gary Neville, Roy Keane, Paul Scholes, siapapun itu, Nicky Butt juga punya podcast juga kan ya dengan Paul Scholes. Ya mereka akan terus mengkritik, mereka akan terus cari kesalahan, karena itu bagian dari pekerjaan mereka sekarang. Yes, mereka adalah mantan pemain Manchester United legenda, tapi mereka saat ini memiliki peran yang lain. Yang menarik justru kalau mereka sebenarnya kuat dari sisi posisi mereka dalam hal jurnalisme misalnya ya, menurut gue sih mereka tidak harus ikut arus gitu loh. Misalnya seperti kayak Rio Ferdinand. Gue melihat posisi dari Rio Ferdinand berbeda dari legenda-legenda lain Manchester United. Dia nampak lebih enak untuk dalam tanda kutip jujur ya terkait dengan apa yang dia inginkan kepada Manchester United, kepada Michael Carrick dan lain-lain. Dukungan lebih positif. Tapi kenapa itu terjadi? Kalau menurut gue ya karena dua hal. Nomor satu, dia punya posisi yang kuat gitu loh di dunia media, di dunia jurnalisme, Rio Ferdinand ya. Lalu nomor dua, bagaimana karakter dia yang terbentuk, dia sudah membentuk dirinya bahwa dia menjadi orang yang lebih positif gitu loh. Beda seperti kayak Roy Keane, beda seperti kayak Gary Neville. Dari awal ketika mereka masuk ke dunia jurnalisme atau ke dunia media, karakternya sudah sedemikian atau mengarah ke yang lebih negatif gitu ya, dengan komentar-komentar yang mereka lakukan, sehingga ini yang terus berkembang. Cuman menurut gua menarik juga misalnya kalau Manchester United berhasil mendapatkan apa yang mereka targetkan musim ini, tiket Liga Champions. Gue sempat melihat atau mengingat ya ketika Manchester United di periode dari Ole Gunnar Solskjaer, ketika luar biasa finish di peringkat ketiga, finish di peringkat kedua, di periode dari Erik ten Hag pun juga seperti itu. Sempat ada situasi-situasi positif ya, atau ya kabar-kabar positif, perkataan-perkataan yang positif yang dilontarkan oleh mereka. Walaupun juga mereka terus mencari sisi yang kritis dari keadaan tersebut. Dan ketika musim lalu misalnya Manchester United tenggelam ke peringkat ke-15, ya mereka tidak perlu terlalu kritis karena keadaannya sudah jelas ya kan. Nah, situasi saat ini menurut gue mereka berada di persimpangan ini. Karena beralih dari situasi yang sedemikian negatifnya, Manchester United berangsur-angsur ke situasi yang lebih baik menurut gue.
bahwasanya Manchester United terjatuh ketika menghadapi Newcastle United, ya tentu saja mereka akan kritis di situ. Tapi sekali lagi, kalau misalnya Manchester United bisa finish di peringkat keempat besar, di empat besar dan mendapatkan tiket Liga Champions misalnya, ya gue jadi penasaran gitu lah, apa yang akan dikatakan kira-kira oleh legenda-legenda Manchester United itu. Tapi menarik juga ya bahwa Patrice Evra ini, ya gue pikir memang butuh gitu loh. Gue sebagai fans yang ringan amatiran ini, butuh juga sosok seperti Patrice Evra, sosok seperti Rio Ferdinand yang memberikan perimbangan. Di sisi lain, apa yang dikatakan oleh Paul Scholes, Gary Neville dan juga Roy Keane, ada dua sisi ya. Di sisi lain yang mereka mantan legenda pemain Manchester United, mereka adalah legenda Manchester United. Dan tentu saja dalam hatinya gue yakin mereka juga ingin Manchester United itu berprestasi gitu. Tapi ya posisi mereka sebagai pundit, sebagai media, dalam tanda kutip mengharuskan mereka yang mengambil sikap seperti ini. Cuman menarik aja sih. Gua melihat ini sebuah situasi yang atau dinamika yang menarik. Gue tidak dalam posisi yang harusnya legenda tuh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Enggak, gue berusaha untuk menjadi pihak yang menikmati gejolak ataupun dinamika seperti ini. Ada yang membela, ada yang kritis-kritis terus. Nggak apa-apa, menarik aja sih kalau menurut gue secara ringan amatiran. Kenapa? Karena gue punya pendirian juga ya kan, sebagai fans Manchester United yang ringan amatiran ini. Pendiriannya apa? Ya, seperti gue katakan, gue selalu 110% di belakang siapapun nama manajer Manchester United. Karena seperti yang Patrice Evra katakan, ini merupakan pekerjaan yang sulit dengan pengorbanan yang banyak, dan di salah satu pembahasan juga menyebutkan ini merupakan salah satu pekerjaan tersulit di sepak bola di dunia, menjadi manajer Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.